akan menjadi yang akan menjadi respondennya adalah kita sendiri. Jadi kita tidak akan mencari responden dari luar, kita mempraktekannya saja. Kemudian nanti data itu nanti yang akan kita bahas di akhir setelah pengamatannya selesai. Ya, kemudian tentunya juga sedikit banyaknya kita bertujuan untuk menyedartahukan Anda tentang keragaman jenis hayati yang mungkin ada di sekitar Anda. Kita mungkin hanya akan mengambil 2 jenis organisme saja, tapi mudah-mudahan dari itu nanti kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata di sekitar lingkungan rumah kita yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan karena kita mungkin terlalu sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari, ternyata kita mungkin masih bisa menemukan banyak jenis kekayaan hayati. Nah, itu dia. Oke, kita akan langsung masuk dengan cara kerja. Alat dan bahannya yang pertama tentu internet, karena kita nanti akan selalu terhubung untuk mengakumulasikan data kita. Kemudian tentunya harus ada alat hubungnya untuk interface kita. Bisa HP, bisa laptop, PC atau tablet, kemudian buku catatan, dan objek pengamatan. Oke, speaking of objek pengamatan, yang pertama kita ada punya 2 organisme, yang pertama burung, dan ketentuannya ini, ketentuan umum untuk burungnya adalah semua jenis burung yang bisa Anda amati dalam range 20 meter dari rumah Anda. Oke, artinya, ya kalau Anda bisa memandang ke depan rumah Anda, ke samping rumah Anda, ke belakang rumah Anda, yang range-nya dalam 20 meter dari rumah Anda itu apa saja kira-kira burung yang mungkin ada, mungkin lewat, mungkin apa. Jadi Anda tidak perlu keluar mencari burung, pergi ke satu tempat yang memang banyak burung, tidak. Inilah sebenarnya citizen science itu kita hanya menyambi saja gitu. Anda atau partisipan atau responden Anda nanti tidak perlu harus melakukan pergi ke satu tempat khusus untuk itu ya, kecuali kalau memang ada nanti memang Anda khususkan, tapi yang biasanya orang itu hanya menyambikan dengan rutinitas sehari-hari, karena kita tidak ingin juga mengganggu aktivitas mereka. Sifatnya ini sukarela gitu, jadi meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang khusus untuk kepentingan citizen science itu Anda sebenarnya sudah asking too much kepada responden Anda gitu. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang, kita akan melakukan go with the flow, sesuatu yang ya kita lakukan sehari-hari aja gitu. Anda tetap melakukan aktivitas Anda sehari-hari, tapi juga sambil membuka mata gitu. Apakah ada burung nggak sekitar 20 meter dari rumah saya gitu. Nah, nanti akan lebih saya detailkan nanti apa yang akan kita amati. Kemudian yang kedua adalah capung. Oke. Nah, capungnya aturan umumnya adalah capung yang masuk ke rumah Anda. Jadi bukan capung yang berada di sekitar rumah Anda, tapi yang masuk ke dalam rumah Anda. Oke, ingat Anda mungkin ada cerita tentang kupu-kupu yang masuk ke rumah yang kata-kata sebagian besar orang itu menjadi penanda ada tamu datang ke rumah. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi yang sekarang objeknya adalah capung. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa sih kebetulan banget burung dan capung? Ya, karena nanti satu lagi hal yang perlu kita apakan kalau kita melakukan citizen science itu adalah kurator data, gitu. Artinya kurator nanti akan melihat benar tidak datanya. Ingat lagi bahwa responden kita nanti adalah orang yang beragam sifatnya, beragam skillnya dan beragam kemampuan pengamatannya. Nah, kurator itu nanti yang akan melihat mana kira-kira data yang bukan legal, sih valid gitu istilahnya. Nah, kebetulan saya punya pengetahuan untuk kedua hal ini, sehingga nanti saya yang akan bertindak untuk menjadi kuratornya. Kalau saya minta nanti untuk yang lain-lain, nanti mungkin saya akan kerepotan menjadi kuratornya nanti. Nah, jadi ingat sekali lagi untuk burung dia 20 meter dari sekitar rumah Anda, oke. Dan yang capung itu yang masuk ke dalam rumah Anda. Oke. Cara kerjanya, pertama tentukan tipe habitat rumah di wilayah sekitar rumah Anda. Ini kayaknya tidak terlalu neko-neko. Kita sudah melakukannya dulu di praktikum inventarisasi tumbuhan di sekitar rumah. Ingat ada 4 kategori, kita akan pakai ini saja untuk tipe habitatnya. Jadi kota padat, kota jarang, desa padat, desa jarang. Kita pakai itu saja. Oke. Kita mungkin tidak terlalu spesifik karena kita melakukan praktikum, artinya kita melakukan praktek di sini. Kemudian, nah ini dia. Ini sheet pengamatan.
yang nanti akan Anda isi sesuai dengan hasil pengamatan Anda. Ya, ini saya bikin pada file yang sama dengan list semester project Anda gitu. Jadi artinya kita tidak perlu banyak-banyak betul link-link kemana-mana. Linknya tetap sama, link yang saya letakkan di dalam deskripsi grup WhatsApp grup kita yang untuk praktikum. Nah, nanti kalau Anda lupa di mana apanya, lihat lagi deskripsi grup kita dan di sana ada ininya, yang ini, link ini. Atau nanti saya akan kirimkan juga ini untuk di grup nanti PowerPoint-nya, silakan nanti Anda cek untuk apanya. Nah, nanti, saya sudah bikin 2 tambahan di sini. Kalau Anda lihat di bawah ini, di bawah dari Excel online kita tersebut yang ada di Google Drive, itu ada tab yang pertama itu ada project, itu sheet untuk khusus untuk memasukkan data project Anda. Sayangnya masih belum ada satu pasang yang masih mengisi baru, yang lain saya belum tahu kenapa nggak mengisi. Oke, kemudian yang kedua, tab yang kedua itu adalah untuk memasukkan data burung nanti, data AVES yang kita amati dalam Citizen Science ini. Dan yang tab yang ketiga itu khusus untuk Odonata. Nah, yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang 2 ini saja, yang AVES dan Odonata. Dan jangan sampai nanti tertukar ketika Anda mengentry datanya. Oke, jadi yang untuk yang data AVES masukkan AVES, yang Odonata masukkan Odonata. Oke. Pengisiannya contohnya seperti ini. Jadi dalam kolomnya nanti ada kota, tipe habitat, D1 sampai D20. Jadi kita nanti akan melakukan pengamatannya 20 hari, yang dimulai besok, gitu, sehari setelah praktikum. Jadi Anda bisa melakukan sehari ini untuk berkonsolidasi atau bersiap-siap untuk melakukan praktikumnya besok. Oke, isikan kota tempat tinggal Anda, misalnya di mana. Saya ngambil contoh aja dari saya mungkin nggak Zakiatul ini mungkin nggak di Padang gitu tinggalnya, dan mungkin tidak di kota Padang ya, tapi saya ngambil contohnya saja seperti ini. Tinggalnya di mana, kotanya Padang, Jambi, Bengkulu kah, Lampung mana gitu. Silakan buat di sini kotanya. Kemudian tipe habitatnya apa? Tipe habitat tempat Anda tinggal tersebut. Apakah kota yang padat, kota yang jarang, desa yang padat, desa yang jarang. Ingat lagi, kembali lagi ke definisinya di di inventarisasi vegetasi sekitar rumah. Silakan lihat lagi nanti ke sana kalau apanya. Kemudian nanti ini hasil pengamatan Anda. Nah, misalnya katakanlah di hari pertama dapat jenis 1 SP1, hari 2 dapat SP1 lagi, hari ketiga ketemu SP2 mungkin, hari dapat SP1 lagi. Yang kedua, yang si ini Aldila, dia di Jambi, katakanlah di Jambi ya, ini data pura-pura aja. Kemudian tempat tinggalnya desa padat, pada hari pertama dia ketemu 2 jenis gitu. Jadi ada spesies nomor 3 dan spesies nomor 1. Di hari kedua dan hari ketiga dia tidak ketemu apa-apa, ya tidak masalah, nanti dibikin strip-strip saja atau 00 saja. Dan dari keempat dia ketemu SP1. Seperti itu kita nanti mengisikan. Nah, kemudian hasil pengamatan ini bisa ya ada beberapa pilihan, beberapa cara Anda mengisikannya. Yang pertama, Anda bisa langsung masuk ke ke linknya ini untuk mengisikan temuan Anda setiap harinya, baik di AVES ataupun di Odonata. Atau kalau misalnya Anda malas, atau mungkin karena hambatan koneksi, atau mungkin karena menghemat kuota, terserah Anda lah, tidak masalah. Ini bisa Anda download dulu, kemudian Anda isi secara offline dengan menggunakan HP, tablet, atau laptop, atau PC Anda, silakan. Atau kalau Anda masih malas juga dengan itu, silakan ambil saja catatan, buku catatan biasa, itu gunanya tadi ada saya bikinkan buku catatan. Silakan bikin di hari pertama, buat aja, coret-coret aja di buku catatan Anda. Hari pertamanya dapat jenis apa burungnya, di hari kedua dapat Odonata apa gitu. Nah, silakan bikin seperti itu. Nanti pas katakanlah secara berkala, setiap 5 hari sekali atau maksimal 7 hari sekali, Anda bisa login ke dalam Excel ini dan isikan data Anda secara langsung. Jadi artinya Anda menghemat ya, Anda tidak perlu. Rani tolong di off-kan suaranya. Oke. Kemudian maksimal sekali 7 hari. Jangan terlalu lebih dari itu waktunya, karena nanti ada detail-detail data yang mungkin Anda terlupa. Jadi kalau Anda misalnya bisa langsung seperti itu. Atau kalau misalnya, dan satu lagi pilihan, kalau misalnya Anda masih sudah
membuat catatan, kemudian Anda lupa, Anda tidak memasukkan, apa istilahnya, Anda mungkin tidak punya waktu atau tidak punya koneksi, Anda bisa minta bantuan juga ke teman untuk memasukkannya ke Anda. Ingat, Excel ini, online Excel yang ada di Google Drive kita ini, sudah saya bikin untuk bisa diedit oleh siapapun yang punya linknya. Jadi siapapun yang bisa mengakses linknya bisa mengedit data yang sudah saya masukkan ke Excel tersebut. Oke, nah itu dia. Kita akan melakukannya 20 hari, jadi mulai besok selama 20 hari kita akan mengamati Odonata yang masuk ke dalam rumah dan Aves yang ada dalam jarak pandang 20 meter dari rumah Anda. Oke. Nah, nanti saya berikan list daftar jenis burung dan Odonata. Ini tidak terlalu panjang. Yang burung itu hanya 17 jenis dan Odonata itu hanya 9 jenis. Karena ini berdasarkan apa yang sudah saya cek jenis-jenisnya yang kemungkinan akan ada di sekitar pemukiman manusia walaupun pemukimannya pemukiman yang paling padat di tengah perkotaan sekalipun. Oke. Nah, ini contohnya. Yang Anda lihat SP1, SP2, SP3 ini itu adalah kodenya. Jadi ini nanti yang akan Anda masukkan ke dalam online Excel tadi. Oke. Kalau misalnya Anda mau ribet sih silakan juga masukkan nama jenisnya, tapi menurut saya mungkin lebih mudah kalau Anda masukkan kodenya saja. Karena saya nanti akan bisa mencek juga saya yang bikin kode ini, jadi insya Allah saya bisa ingat jenisnya yang mana gitu. Dan ini juga untuk memudahkan Anda. Jadi begitu Anda melihat satu jenis, lihat cocokkan dengan jenis yang sudah saya bikin ini, sudah saya himpun ini, nanti baru Anda masukkan. Kalau misalnya Anda masih ragu, Anda boleh bertanya ke saya, sebutkan ciri-cirinya seperti apa, kira-kira seperti ini. Juga mungkin Anda bisa merujuk ke sini. Saya mirip-mirip ini, Pak, mirip-mirip yang SP3 itu, yang spesies 3A gitu. Tapi ada agak aneh, mungkin apanya agak lebih oren gitu, seperti itu. Nah, saya mungkin akan bisa bantu untuk mengidentifikasi lebih lanjut, memastikan identifikasinya. Karena saya yang menjadi kurator dalam apa ini. Oke, nah mungkin sedikit apanya. Ini yang SP1 ini adalah barabah. SP2 ini adalah burung kutilang. Barabah ini paling banyak ini. Memang kalau Anda di kampus ini yang paling banyak, tapi sampai ke tengah perkotaan pun rasanya ada jenis ini. Saya pernah melihat beberapa kali. Jadi kemungkinan itu kita akan temukan. Sama juga dengan Picnonotus aurigaster atau kutilang ini. Ini malah dia lebih dekat ke pemukiman manusia dan bahkan di Jakarta ini termasuk salah satu jenis yang paling banyak ditemukan di kawasan jalur hijau di tengah kota. Oke. Kemudian dua yang ini, yang 3 SP3A, SP3B ini sebenarnya jenis yang sama, cuman satu jantan, satu betina. Yang jantan itu ada bulu muka sampai ke dadanya itu berwarna hitam keunguan, sedangkan yang betinanya itu lebih ke kuning kehijauan. Oke, tanpa ada warna ungunya ini. Nanti untuk membedakannya dengan jenis yang ini, terutama yang betinanya, yang ini burung madu kelapa, yang kedua-dua ini 5A, 5B ini, membedakannya nanti mungkin dari paruhnya. Paruh yang pada Cineris jugularis yang SP3 ini dia lebih halus, lebih lancip paruhnya dan juga lebih melengkung. Sedangkan pada yang Anthreptes malacensis ini paruhnya lebih tebal dan tidak terlalu melengkung ke bawah. Oke. Kemudian betinanya juga bisa dibedakan dari betina Cineris jugularis ini nanti dari ada warna kuning di sekitar lingkar mata yang lebih mencolok dibandingkan dengan yang ini, betinanya Cineris jugularis. Oke. Spesies nomor 4 ini saya rasa Anda tidak perlu diperkenalkan lagi, ini adalah burung gereja, kayaknya ada di mana-mana. Kemudian skip yang SP5 tadi udah, SP6 ini adalah burung prinia atau apa namanya istilah perenjak. Perenjak ini selama masih ada semak atau masih ada sedikit kehijauan di tengah kota atau dia sangat berkemungkinan sekali datang.
Kemudian sama juga dengan jenis yang ini adalah cinenen namanya kalau di buku Mackinnon, dan warnanya abu-abu, makanya namanya cinenen kelabu, Orthotomus rufiscep. Nah, ini juga kemungkinan sangat ada di mana-mana. Dan kemudian 3 jenis burung bondol ini kemungkinan juga akan ada, dengan yang paling banyak itu yang 2 ini. Yang SP8 ini adalah bondol Peking, Loncura punctulata. Kemudian ini juga cukup banyak sampai di kawasan perkotaan itu bondol tunggir putih, Loncura striata, dan ini yang terakhir adalah bondol haji. Bondol haji ini agak jarang dibandingkan dengan yang 2 ini, karena mungkin dia yang lebih banyak diperdagangkan dibandingkan dengan 2 bondol yang lain. Ini Loncura majah. Kemudian berikutnya, nah ini mungkin yang sedikit ada di halaman ini ada 3 jenis, bukan 3 jenis, 4 jenis burung migran. Kita sudah masuk ke musim migran, jadi saya rasa kemungkinan juga akan ada, dan terlebih karena mereka juga mau menempati kawasan-kawasan yang sudah dihuni oleh manusia. Nah, 2 jenis, bukan 2 jenis ya, ini 1 jenis sebenarnya. Yang hitam ini adalah yang jantan, yang berkuri-kuri ini adalah yang betinanya. Ini adalah tuwur Asia namanya, Asian quail, Eudinamis colopaceae. Jadi kalau Anda yang biasa maraton pagi, melewati jalur-jalur hijau di perkotaan, dengarkan biasanya suara mereka suka bersuara pagi-pagi, seperti itu. Makanya dari sana namanya quail. Nah, ini dia. Ini juga akan sangat berkemungkinan main sampai ke pemukiman kita. Oke. Saya juga sering melihatnya, bukan sering ya, beberapa kali melihatnya di depan rumah. Nah, dia hinggap gitu di pohon-pohon yang ada di depan rumah. Kemudian ini juga tidak perlu dikenalkan lagi. Ini merpati. Ini perling namanya, perling apa ya, saya lupa. Dia ada 2 jenis perling, tapi yang paling banyak yang berkemungkinan sampai ke pemukiman, bahkan yang sampai pemukiman di kota pun adalah perling yang ini, Aplonis panayensis. Ini bukan jantan betina, tapi yang berwarna buri-buri ini adalah anakan yang masih muda, yang berwarna gelap itu adalah yang sudah dewasanya. Yang jantan dengan betina umumnya warnanya sama. Beda dengan yang tuwur Asia ini. Oke. Nah, ini juga akan membantu Anda. Ingat, nanti mungkin akan kesulitan melihat membandingkan jenisnya, tapi tuwur Asia itu dia lebih besar dibandingkan dengan ini. Kemudian yang ini biasanya bergerombolan, bisa kadang dalam satu pohon kita temukan lebih dari 50 individu. Tapi kalau yang ini paling-paling 1 atau 2 atau paling banyak 3 individu yang bisa kita dan lagi dia juga ukurannya sangat besar. Oke. Kemudian ini burung cabai. Ini 2 jenis burung cabai yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Kalau terutama kalau Anda di rumah ada menanam atau mungkin tidak sengaja tumbuh di pekarangannya batang seri. Batang seri itu kan kita sering juga makan kan, karena yang masaknya itu buahnya isinya manis. Nah, mereka juga suka makan itu, dan ini biasanya juga akan sering datang ke sekitar rumah Anda kalau Anda punya itu. Kalau Anda juga punya batang tumbuhan yang ditumbuhi oleh benalu, ini kemungkinan mereka juga akan datang. Nah, yang pertama ini adalah Dicaium trigonostigma. Yang jantan yang warna oranye, tubuhnya warna oranye pekat ini, yang betina kuning kehijauan seperti ini. Oke, paruhnya kalau masih kuning seperti ini artinya dia masih muda ya, masih mature, belum begitu matang. Tapi yang dewasanya itu paruhnya akan hitam seperti yang teman yang sebelah ini. Oke, ini nanti ketika benar-benar matang secara seksual itu mereka paruhnya akan hitam. Nah, yang sebelahnya itu adalah cabai juga, cabai merah namanya, Dicaium cruentatum. Ini juga kemungkinan akan datang kalau Anda punya pohon kersen atau punya batang seri tadi, atau punya pohon-pohon peneduh dengan ini, dengan benalu. Nah, oke, kemudian yang terakhir 2 jenis burung layang-layang migran. Nah, saya juga di sekitar rumah saya, ini terutama di tiang-tiang listrik itu mereka akan kelihatan. Apalagi bagi Anda yang tinggal di Jambi, di Palembang, kemudian di Delhi. Nah,
Itu Anda dalam musim-musim sekarang sampai nanti ke Desember dan paling telat nanti Februari atau Maret, Anda akan melihat mereka berbaris di rapi di sepanjang tali listrik. Nah, saya ketika berkunjung ke Jambi, ke Bangko, itu mereka sangat panjang sekali berderetnya malam-malam gitu. Bahkan awalnya dulu ketika saya pertama kali melihat fenomena itu, saya pikir orang lagi bikin bendera untuk perayaan 17 Agustus gitu. Atau sisa bendera perayaan apa tadi, setelah dilihat benar-benar bergerak-gerak mereka semua, ternyata burung berbaris dalam barisan yang sangat panjang di tiang listrik. Oke. Ini Taufik mungkin bisa mengkonfirmasi ini, karena biasanya di Jambi, Bangko, dan lain sebagainya itu banyak sekali mereka biasanya, terutama di malam hari. Oke, kalau di Padang itu tidak terlalu banyak, kita hanya dapat sisa-sisanya karena jalur barat Sumatera itu kurang diminati oleh mereka yang bersifat migran. Nah, cara membedakan kedua-duanya, nanti lihat ada dua hal yang bisa nanti Anda gunakan untuk membedakannya, dan saya pikir kalau Anda tidak punya masalah penglihatan, Anda akan bisa melihat kedua ciri tersebut. Nah, yang Hirundo rustica, dia punya ekor yang menggarpu sangat dalam sekali, seperti jari seperti ini. Nah, ekornya seperti itu. Oke. Kemudian Anda lihat dadanya itu putih atau putih agak buram tapi bersih gitu. Tidak ada totol-totolannya. Nah, bedanya dengan yang Hirundo tahitica Hirundo tahitica ekornya tidak menggarpu seperti yang rustica tadi. Kemudian kalau Anda lihat dadanya, itu dia ada bercak-bercak kelabunya, tidak bersih seperti yang ini. Nah, kalau mukanya merahnya ini nanti mungkin bisa saja mirip satu sama lain karena nanti pengaruh cahaya dan lain sebagainya. Itu mungkin akan menyulitkan Anda untuk membedakannya. Tapi yang bisa nanti untuk menggunakan untuk memastikannya itu adalah ekornya ini. Oke. Nah, ini beberapa jenis yang saya tahu paling akrab dengan kehidupan manusia di sekitar manusia. Jadi ini kemungkinan akan Anda temukan. Tapi kalau misalnya ada di luar ini yang yang Anda masih ketemu juga, bisa nanti Anda konsultasikan ke saya, atau misalnya kalau kita tidak ketemu jenisnya, Anda bisa bikin jenis lain. Itu saja. Oke. Ya, ini kan berdasarkan pengetahuan saya terhadap apa saja jenis yang mungkin ada di sekitar manusia. Kalau untuk capung sendiri, nah ini ingat capung yang masuk ke dalam rumah ya, jangan Anda mencarinya keluar ya, tapi tunggu saja mereka masuk dan jangan diusir-usir mereka masuk. Itu tunggu saja. Jadi ini adalah praktikum yang menurut saya cukup santai. Anda tinggal menunggu saja dan melihat saja gitu tanpa harus pergi kemana-mana. Cukup dari rumah semuanya. Jadi sangat sesuai sekali dengan nada perdaringan. Nah, yang pertama ini adalah Pantala. Pantala flavescens, nanti Anda juga bisa set, kalau misalnya gambar ini kurang mewakili sudut pandang Anda bisa cek di Google untuk melihat sudut pandang yang lain dari jenis ini. Ini adalah kelompok kelompok capung penerbang. Biasanya kalau hari panas, ini mereka terbang berseliweran di tanah-tanah lapang. Tidak mau berhenti mereka. Itu biasanya itu jenis Pantala seperti itu. Tapi ketika sudah mulai redup, sudah masuk sore atau cuaca mau hujan, gelap seperti yang kalau Anda di Padang sekarang itu gelap tuh. Nah, mereka biasanya tidak akan terbang lagi. Mereka akan hinggap di ranting-ranting dan hinggapnya itu ini menggantung seperti itu. Jarang yang berdiri tegak seperti yang nih tiga di bawah ini. Nah, ini Pantala namanya. Kalau nama lainnya itu capung kembara. Disebut capung kembara karena mereka melakukan migrasi. Okay? Jadi mereka bermigrasi kemana-mana gitu. Dan ini termasuk jenis capung yang penyebarannya sangat luas sekali. Makanya saya pikir ini pasti paling tidak akan pernah terlihat oleh Anda, dan kemungkinan masuk ke rumah juga akan sangat ada. Kemudian dua berikutnya ini adalah pasangan jantan betina. Ini betinanya dan ini jantannya. Ini adalah capung senja bintik, sayap bintik kalau saya tidak salah namanya. Karena memang nama Indonesia untuk capung belum ada diresmikan. Jadi kadang orang memakai nama suka-suka hatinya saja, termasuk saya. Nah, kalau yang jantannya itu warna tubuhnya merah, dengan yang mencolok nanti cirinya itu nanti adalah warna kelabu atau putih di sayapnya. Bintik-bintik, bukan bintik sih, totolan. Ada totolan hitamnya dan ada totolan abu-abunya. Dia sangat suka sekali terbang melayang di perairan seperti di bandar-bandar ataupun di kolam. Tapi
ciri warna sayap belakang ini akan memudahkan Anda untuk mengetahuinya. Oke, bahwa jenisnya adalah jenis yang ini, yang Tolimis tilarga atau yang dalam praktikum kita dikodekan dengan SP2. Betinanya not so much seperti jantannya, warnanya kuning, tapi masih kita bisa bedakan juga ya. Kalau dia hinggap, bisa kita lihat dari warna sayapnya itu yang bagian sayap belakang itu ada totolan besar warnanya kuningan atau coklat muda. Nah, itu dia. Kemudian SP3 adalah Ginacantha dorni namanya. Nah, yang paling bisa kita bedakan di sana itu biasanya mereka punya embel-embel di ujung abdomennya, tapi biasanya kita sebut abdomen ini adalah ekor ya. Ini sebenarnya abdomen. Kemudian penggentingan abdomen di bagian pangkal abdomen yang sangat ramping sekali. Ini cewek-cewek bisa iri ini kalau melihat kerampingannya. Nah, rampingnya ini sangat menggenting sekali, berbeda dengan kalau Anda lihat di jenis-jenis yang lain. Gentingnya ini sangat genting sekali. Nah, itu dia sangat membedakan dia dengan jenis-jenis yang lain. Ini adalah Ginacantha dorni. Kemudian capung ini, saya rasa kita semua hampir dipastikan sudah pernah melihat jenis ini. Ini adalah Orthotrum sabina SP4 ini. Kemudian yang SP5, dua-duanya ini adalah jantan betina pasangan, karena kemungkinan kedua-duanya juga akan seiring selalu bersama-sama terlihat. Ini adalah Diplacodest trivialis. Yang ini jantan yang berwarna biru atau abu-abu, dan yang betinanya berwarna kekuningan. Oke, ini bisa. Tapi ingat, walaupun gambarnya di sini terlihat sama besar dengan yang Orthotrum sabina, tapi dia sebenarnya lebih kecil. Oke, lebih kecil. Ukurannya setengah mungkin dari yang sabina ini. Saya sengaja besarkan agar mudah dilihat. Bagi Anda yang dulu zaman kecil-kecilnya suka melakukan memancing capung, nah yang digunakan sebagai umpan adalah yang ini biasanya, Diplacodest trivialis ini. Anda tangkap ini ya, baik yang jantan atau yang betinanya, kemudian ujung abdomennya ini diikat dengan tali, kemudian dia dilambai-lambaikan di sekitar capung yang lain, bisa capung yang sabina ini atau capung-capung yang lain. Nah biasanya mereka akan mengejar dan menangkap ini. Nah, nanti Anda biasanya mereka tidak mau melepaskannya sehingga kita bisa menangkap yang besarnya. Nah, itu yang namanya permainan menangkap capung. Saya nggak tahu Anda pernah melakukannya atau tidak, tapi kalau Anda berasal dari daerah pedesaan atau anak petani mungkin kemungkinan Anda pernah melakukan permainan tersebut. Nah, ini yang oknum-oknum yang terlibat di dalamnya selain Anda sebagai pelaku utamanya. Nah, kemudian juga ada dua capung senja, karena aktifnya lebih ke senja hari, dan kemungkinan masuknya juga tinggi karena mereka biasanya tertarik dengan cahaya lampu. Yang pertama itu Zygzoma obtusum, dan satu lagi Zygzoma petiolatum. Zygzoma obtusum ini tubuhnya kadang bisa memutih, tapi yang jelas membedakannya dari yang petiolatum, mereka punya ujung sayap yang lebih gelap dibandingkan dengan yang petiolatum. Petiolatum ini yang hanya betinanya saja yang punya samar warna gelapnya, yang jantan tidak punya warna gelapnya. Kemudian abdomennya juga lebih genting atau lebih halus yang petiolatum dibandingkan dengan yang Zygzoma obtusumnya. Kemudian ini dua jenis berikutnya, dua jenis terakhir yang dicapung yang kemungkinan masuk sampai ke rumah. Yang pertama ini yang warna jantannya merah selalu dengan sayap yang bening, itu adalah Orthotrum testaceum. Sedangkan yang satu lagi itu Purinosum, mungkin sedikit lebih jarang dibandingkan dengan testaceum, tapi kemungkinan ada di sekitar lingkungan kita juga sangat ada. Abdomennya merah, tapi badannya itu lebih gelap. Umumnya kedua-duanya bisa terlihat sampai sekitar pemukiman. Nah, kita punya 9 jenis untuk capung, dan nanti saya bisa Anda print ini menjadi PDF, atau bisa kalau Anda mau ngeluar sedikit biaya, bisa juga Anda print ke dalam sheet untuk membantu identifikasi nanti, atau kalau tidak, ya simpan aja di dalam alat Anda. Nanti ketika Anda ketemu objeknya nanti di lapangan, maksudnya di rumah Anda bisa gunakan ini untuk mengapanya. Dan lagi, sama halnya dengan burung tadi, kalau misalnya ada jenis di luar ini yang tidak mirip sama sekali, Anda punya silakan tanya ke saya akan bantu identifikasi, atau kalau tidak, kalau misalnya kita sama-sama mentok, nanti kita bisa bikin jenis lain saja untuk yang ini. Nah, Anda akan
yang akan menjadi responden dalam citizen science ini nanti adalah Anda semua. Oke. Dan sekali lagi pengamatannya kita lakukan 20 hari berturut-turut, dimulai nanti sehari setelah asistensi ini. Dan jika ada jenis yang tidak ada tersentuh dalam lembar gambar identifikasi, boleh nanti dibuat jenis lain atau boleh Anda apakan. Kalau Anda bisa bikin fotonya, memoto individu atau jenis yang dimaksud, itu akan sangat bagus sekali untuk mengidentifikasinya. Atau kalau tidak, kalau misalnya karena Anda tidak punya kamera atau karena mungkin objeknya sendiri itu terlalu liar, terlalu banyak geraknya sehingga susah dipoto, Anda cukup amati saja apa ciri-cirinya dan nanti bisa Anda sampaikan ke saya, jadi saya bisa bantu untuk mungkin mengenali apa jenisnya tersebut. Oke. Nah, setelah 20 hari, kita akan punya pool data yang cukup untuk yang lebih dari cukup sebenarnya untuk bisa kita analisa sebagai sebagai hasil dari citizen science kita. Nah, pertama-tama tentu kita lihat dulu bagaimana tingkat partisipasinya. Ya, saya pikir harusnya 100% karena ini kewajiban Anda praktikum. Jadi semuanya harus melakukan. Kemudian data yang diberikan bagaimana? Apakah asal-asalan, karena nanti akan kelihatan misalnya ada yang aneh. Kalau ada yang aneh dengan yang asal-asalan tentu akan berbeda gitu. Yang aneh mungkin karena mungkin Anda tidak akrab dengan objeknya. Oke. Anda tidak akrab dengan burung, Anda tidak akrab dengan capung, jadi Anda bisa membuatnya mungkin dengan deskripsi yang mungkin tidak wajar gitu. Nah, apakah mungkin seperti itu gitu? Nah, nanti kita akan cek dulu, kita akan kurasi dulu data kita sehingga semuanya nanti bisa valid dan kita akan bisa masuk ke analisa yang sebenarnya nanti untuk laporan praktikumnya lagi. Nah, ini nanti analisa yang akan kita lakukan. Apakah ada daerah tertentu yang melimpah keragaman jenis burung dan odonatanya? Kemudian apakah ada daerah tertentu yang tidak ada sama sekali jenis objek odonata dan avesnya? Dan tentunya Anda analisa jawaban Anda fenomena yang Anda amati dari data tersebut. Juga kaitkan nanti dengan kotanya atau dengan tipe habitat yang sudah kita tetapkan sebelumnya tadi. Oke. Apakah misalnya di Padang lebih banyak burungnya dibandingkan dengan di Jambi, atau capungnya mungkin juga seperti itu, atau apakah nanti ada kaitannya mungkin nanti dengan kota yang padat, kota yang jarang, dan lain sebagainya seperti itu. Laporannya kita hanya ada laporan akhir saja, tidak ada laporan sementara. Karena nanti saya juga bisa memantau nanti perkembangan datanya di Google di Google Drive di file Excel kita, dan laporan akhirnya nanti dibuat berkelompok dan laporannya dikumpulkan seminggu setelah pengamatan berakhir. Jadi ini akan selesai laporannya dalam 27 hari dari sekarang. Oke. Anda akan mulai besok, setelah itu 20 hari pengamatan, dan setelah itu seminggu setelah itu. Nah, jadi kurang lebih ya 27 atau 28 hari penelitian ini, bukan penelitian, praktikum ini akan selesai. Dan tentunya jangan ragu untuk bertanya. Karena kalau tidak bertanya sementara Anda ragu, ya jalan-jalanlah Anda. Nah, sekarang kita akan buka dulu pertanyaan berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini lain nanti dengan kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul setelah praktikum berjalan, itu lain lagi ceritanya. Sekarang terkait dengan apa yang mau kita lakukan. Apa ada pertanyaannya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Viola. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kan diamati yang masuk ke dalam rumah gitu kan, Pak. Untuk waktunya itu perlu diperhatikan juga nggak, Pak? Kayak misalnya pagi, siang, atau malam? Ya, boleh nanti Anda tambahkan nanti datanya. Masuknya itu siang atau apa. Jadi nanti di maaf, saya Nah, nanti di dalam mengisi ini nanti Anda bisa detailkan nanti, misalnya SP1 masuknya siang, SP2 masuknya malam. Nah, misalnya seperti itu. Oke, boleh saja, boleh saja. Tapi yang paling inti datanya di sini itu adalah jenisnya. Nah,
Tapi untuk sebaiknya mungkin nanti kalau biar Anda tidak terlalu, kalau misalnya Anda mau mengakses Excel ini setiap hari, lakukan itu mungkin di sore hari atau di malam hari, sehingga nanti Anda sudah punya semua data yang mau diisikan. Kalau misalnya Anda dapat jenisnya pagi, kemudian Anda akses pagi, kemudian ketemu lagi siang, tentu Anda harus akses lagi siang gitu kan. Jadi kalau saran saya mungkin catat semua temuan Anda dari pagi sampai siang, dan nanti di malam hari ketika kita mungkin tidak ada pengamatan lagi, ya ketika itulah kita masukkan. Tapi walaupun saya sebutkan seperti itu, bukan berarti Anda ketika melakukan praktikum ini, Anda harus tok perhatian Anda semua ke pengamatan. Tidak, Anda tetap harus melakukan apa yang Anda lakukan sehari-hari gitu. Misalnya kalau Anda mau tidur siang, ya tidur siang aja gitu. Jangan sampai Anda tidak tidur siang gara-gara saya pengamatan Pak, saya pengamatan Bu, gitu. Jadi saya nggak boleh tidur siang, kata Pak M. Nanti saya kena marah nanti. Jangan seperti itu. Aktivitas harian Anda tetap Anda lakukan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi yang harus Anda lakukan sekarang ya buka mata, buka telinga aja gitu. Ketika Anda sedang bangun gitu. Nah, seperti itu. Kalaupun Anda harus kerja, misalnya ada yang mencuci baju ke dapur, ke sumur dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang harus pergi keluar ke apa, ya silakan lakukan saja gitu. Anda boleh tidak mengamati gitu kayak itu. Jangan karena ini praktikum dan Anda harus stay 20 hari untuk mengamati secara total, tidak juga. Itu bukan citizen science namanya itu kerja paksa namanya. Oke. Oke. Ada lagi? Atau ada yang masih kurang jelas, silakan di follow up. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Furkan. Ya, Furkan. Makasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak, ada kemungkinan nggak, Pak, selama 20 hari di lingkungan rumah kita tuh nggak ditemuin capung, Pak? Karena kalau burung sekali 2 kali ada teramati dikit-dikit, Pak. Tapi kan kalau capung nih nggak pernah, Pak, teramati sebelumnya. Apa emang kemarin-kemarin nih nggak perhatian apa gimana? Tapi kan rawannya daerah sini kan perumahan semua, Pak. Takutnya gitu, Pak. Ada kemungkinan nggak, Pak, selama 20 hari itu, Pak? Oke. Pertanyaan menarik. Oke, yang pertama, kalau ini yang perlu saya tekankan, kalau kita sudah mengamati, maksudnya kita sudah stay tune, sudah buka mata, sudah buka telinga untuk mengamati kalau dua objek ini ada terlihat ya, dan ternyata tidak ada, ya tidak masalah gitu. Artinya memang daerah kita tidak ada ininya dua hewan ini lagi, dua organisme ini, ya tidak masalah gitu. Yang bedanya hewannya ada tapi Anda tidak mengamati gitu. Nah, itu kan lain cerita jadinya. Oke. Nah, jadi artinya kembali saya tekankan walaupun kita tidak mengubah aktivitas harian kita, tapi kita tetap membuka mata, membuka telinga untuk mengetahui keberadaan hewan ini. Dan yang kedua, ingat tadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk lebih meningkatkan awareness kita terhadap keberadaan hewan-hewan ini. Kita hanya mengambil 2 contoh ini saja. Anda bisa mengembangkannya sesuai nanti dengan apa yang Anda inginkan nanti ya. Terserah Anda, itu di luar waktu praktikum. Tapi yang di dalam praktikum kita hanya 2 dengan 2 ini saja. Nah, saya sudah menduga bahwa mungkin capung mungkin akan sangat tidak diakrabi oleh orang atau bahkan mungkin cenderung apa istilahnya diacukan. Nah, sekarang coba gitu. Coba dalam 20 hari ini apakah memang tidak ada sama sekali atau mungkin karena memang dia neglected gitu. Dia memang tidak terperhatikan. Ya itu aja. Kalau memang tidak ada ya tidak masalah gitu. Kita sudah mencoba mengamati dan memang tidak ada, no problem. Itu nanti akan bisa juga kita bahas bahwa daerah dengan tipe habitat seperti ini pada kota ini dalam 20 hari pengamatan memang tidak ada capungnya sama sekali yang masuk ke dalam rumah gitu. Yang masuk ke dalam rumah ya, bukan yang ada di sekitar lingkungan. Kalau yang di sekitar lingkungan kayaknya ada pasti. Nah, tapi yang sekarang masuk ke dalam rumah tentunya perlu kita cek dengan cara seperti tadi. Oke. Saran apa saya nggak bisa menjawab apanya, tapi kita coba dulu. Kita lihat dulu dalam 20 hari ini. Menurut saya pasti ada apanya. Paling tidak 1 atau 2 mungkin. Oke, Furkan? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan.
Pak, izin tanya lagi, Pak. Silakan. Kalau misalnya cuman sampai di teras saja, itu udah termasuk masuk dalam rumah nggak, Pak? Misalnya udah kita buka pintu rumah kita, tapi nggak mau dia masuk dalam rumah, Pak. Cuma di teras saja gimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya ada interaksinya dengan rumah Anda. Ini yang capung ya, kalau apanya boleh. Tapi jangan diusir-usir sampai masuk ke natural aja. Baik, Pak. Terima Jadi kasih, seperti itu. Pak. Nah, kalau burung tentunya jarang yang bisa masuk. Mungkin kadang-kadang ada yang menabrak kaca atau apa, tapi ini lebih skopnya tentu lebih luas yang burung karena dia 20 meter di sekitar tempat kita. Oke. Kalau yang capung ya dia harus yang masuk ke dalam rumah seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain mungkin silakan sebelum kita masuk ke materi yang kedua lagi. Oke, mungkin tidak ada nanti atau nanti kalau ada kita bisa lakukan lagi di setelah yang ini karena ini nanti juga akan ada sesi tanyanya. Kita akan mencoba menggunakan media online sebagai sarana konservasi lagi sekarang, oke? Karena zaman milenial ini nggak lengkap ya kalau nggak ada ininya, sosial media, nggak ada internetnya, nggak ada apa. Nah itu sekarang bagaimana kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan konservasi. Langsung saja, tujuan praktik kita adalah tentunya menggunakan media online dan sosial media untuk mengkampanyekan isu-isu konservasi. Nah, mungkin Anda sudah mengamati tadi di grup bahwa sudah ada menghimpun petisi-petisi. Nah, nanti kita akan melakukan itu juga untuk Anda yang di kelas B dan nanti juga yang KPI. Praktikum ini dilakukan dalam kelompok kerja, jadi Anda secara berkelompok melakukannya, tidak berpribadi, tidak per orang ya. Kemudian alatnya lebih sama dengan yang tadi, ada internetnya juga, karena kita akan perlu untuk terhubung dengan orang lain di tempat lain dengan menggunakan internet. Kemudian alat hubungnya juga ada, HP, laptop, PC, tablet, dan lain sebagainya. Kemudian ini nanti lebih ke dalam bentuk laporan saja nanti, yang PowerPoint-nya ini. Dan yang paling pentingnya, kalau nggak ada ini, tentu kita nggak bisa praktikum lagi. Isu konservasi yang akan Anda angkat. Dan dari mana nanti Anda mengambilnya, nanti Anda akan perlu mencek ke dalam websitenya change.org ini. Nah, yang pertama tentu Anda harus pergi dulu ke dalam websitenya change.org. Saya rasa mudah diingat ini ya. Dia ada banyak situs ya, karena situs induknya itu ada di Amerika kalau saya tidak salah, dan setelah menyebar ke banyak negara, sehingga masing-masing negara punya situs berbahasa mereka sendiri. Nah, saya anjurkan mungkin lebih baiknya memang ke sana, ke situs yang berbahasa Indonesianya. Kenapanya? Karena di situs ini mereka khusus untuk isu-isu yang ada di dalam negeri kita. Jadi agak lebih tapi memang lebih tepat kita membahas ini dibandingkan nanti kalau kita ambil isu-isu yang terjadi di negara lain gitu. Karena buat apa kita teriak-teriak di sana sementara negara kita masih banyak yang perlu kita perhatikan juga. Nah, setelah Anda masuk ke sana, nanti akan banyak sekali tipe-tipe petisi di dalamnya. Tapi yang akan kita cari adalah petisi-petisi yang terkait dengan lingkungan, satwa, perlindungan kawasan, atau isu-isu konservasi lainnya. Kalau Anda masuk nanti di dalam laman pertamanya, di dalam home-nya, dalam berandanya, ini yang kelihatan akan banyak sekali petisi yang ada. Nah, petisi ini sebenarnya adalah cara untuk menghimpun massa, menghimpun dukungan, menghimpun suara untuk mengubah sesuatu yang sedang terjadi di lingkungan atau di dalam masyarakat. Jadi ketika seseorang melihat ada sesuatu yang kayaknya ini kurang tepat atau kurang pada tempatnya atau tidak sesuai dengan apa yang mestinya terjadi, dia bisa saja membuat petisi gitu. Nah, contoh seperti ini, guru-guru honorer yang ini sebenarnya bukan ini petisinya sudah lama ini, yang dimulai dengan tahun berapa ini, karena masalah guru honorer ini adalah masalah yang sudah laten sejak zaman entah berantah gitu. Mungkin semenjak Anda belum lahir ini sudah jadi masalah sebenarnya. Nah, karena kebetulan Change.org sudah masuk ke Indonesia, makanya orang juga membawa ini, sehingga
tujuannya tadi untuk menarik perhatian publik kepada masalah yang diusulkan oleh si pengusulnya di sini. Kalau kita ambil ini guru-guru honorer ini, pengusulnya ini adalah Muhammad Irham. Nah, dia pengusulnya. Nah, dia menjelaskan apa saja apanya, latar belakangnya, dan apa yang kira-kira menjadi masalah pokoknya, serta apa yang diperlukan. Yang diperlukan adalah dukungan di sini. Oke. Nah, jadi tentang masalah guru honorer. Nah, tapi yang kita, karena kita sekarang adalah biokonservasi, tentunya masalah kita adalah masalah-masalah konservasi, gitu. Perlindungan kawasan, lingkungan hidup, satwa, dan lain-lainnya. Nah, nanti scroll ke bawahnya nanti akan Anda temukan bagian yang khusus untuk apa? Khusus untuk lingkungan. Oke. Pilih salah satu petisinya sesuai dengan tema ini yang ada di atas yang saya sebutkan, atau mungkin ada tema-tema lain, tapi selama batasannya terkait dengan konservasi, silakan. Dan tentunya usahakan petisinya masih baru, tidak berusia lebih dari katakanlah 2 bulan. Ini saya buat 1 bulan tadi. 2 bulan petisinya. Tujuannya nanti agar petisi yang Anda usung ini adalah petisi sesuatu yang baru, sehingga orang tidak terlalu sudah tidak terlalu bosan dengan kampanyenya. Karena Anda kan sekarang mau mengkampanyekan isu ini. Oke. Nah, kemudian syarat berikutnya, petisi yang Anda pilih tidak boleh diambil juga oleh kelompok yang lain gitu. Baik sesama kelas ataupun yang berbeda kelas. Artinya nanti secara total kita akan punya 15 petisi yang akan kita usung. Masing-masing kelompok akan mengusung 1 petisi untuk disampaikan kepada masyarakat online, masyarakat di dunia maya, gitu, masyarakat internet, untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang paling baru, ini beberapa yang paling baru. Ini mungkin Anda sudah mendengar juga masalah anjing yang dibunuh. Ini sebenarnya anjing peliharaan, tapi dia dibunuh oleh Pol PP gitu. Namanya Canon anjingnya. Canon anjingnya. Kok saya bisa seperti itu ngomongnya? Pol PP di Aceh. Nah, ini jadi masalah yang cukup besar juga karena terkait dengan animal welfare, dan satu lagi karena ini terjadinya di Aceh. Tahu aja lah gitu, karena apapun yang terjadi di Aceh, terjadi di daerah-daerah yang agak, maaf kalau ada yang non-muslim ya, yang agak mayoritas Islam itu biasanya agak sedikit besar gitu. Saya nggak tahu karena mungkin ada muatan politisnya juga. Tapi kita tidak terlalu melihat nanti ke politisnya. Kita melihat lebih ke masalah konservasinya. Nah, setelah Anda nanti memilih, Anda harus melihat statistik saat Anda memilih tersebut. Nah, ini yang namanya statistik. Statistik itu adalah berapa jumlah dukungan yang sudah di-booking, yang sudah didapatkan oleh petisi tersebut saat Anda memilihnya. Nah, Anda kan sekarang mau mengkampanyekan, artinya Anda mau memberitahukan ke banyak orang agar ikut mendukung petisi ini. Jadi Anda harus tahu berapa jumlah ini awalnya, jumlah statistik awalnya. Karena nanti sebagai bagian dari laporan, Anda akan melaporkan berapa perkembangan dari statistik ini. Oke, berapa banyak orang yang mendukung setelah Anda ikut campur mengkampanyekannya. Nah, jadi kalau Anda tidak tahu angka awalnya ini, apa yang mau Anda laporkan sebagai keberhasilan kampanye Anda gitu kan? Nah, jadi Anda harus mengetahui ininya, berapa statistik awalnya. Oke, nah setelah Anda pilih, tentunya Anda juga harus tahu banyak dengan apa yang mau Anda kampanyekan. Carilah informasi dari luar, misalnya dari Google, dari yahoo.com, dari mungkin kalau ada jurnal-jurnal yang memuat tentang masalah tersebut, silakan cari semuanya yang jelas Anda dapat informasi tentang petisi Anda. Dan Anda memang tahu bahwa petisi yang disampaikan, masalah yang disampaikan di dalam petisi tersebut adalah sesuatu yang valid, sesuatu yang memang pantas untuk didukung. Ya, ini perlu Anda ketahui karena nanti Anda akan mengkampanyekan kepada orang, meminta orang mendukungnya, karena Anda perlu dalam kampanye tersebut Anda perlu menyampaikan poin-poin tadi gitu. Kenapa mesti ini didukung? Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang abal-abal gitu, bukan sesuatu yang hanya berdasarkan ya apa yang tertulis oleh dalam petisi ini, tapi memang juga didukung oleh konfirmasi silang dengan data-data lain yang ada di pihak lain gitu, yang disampaikan oleh pihak luar. Nah, sebarkan petisi yang sudah Anda pilih tersebut.
Anda tidak perlu membuat menulis baru petisinya, menulis ulang petisinya, karena nanti ketika Anda masuk, Anda klik ini masing-masingnya, itu ada nanti icon share-nya, sama seperti Anda men-share YouTube, Twitter, men-share Facebook dan lain sebagainya, itu juga ada tombol share-nya nanti di dalamnya. Dan itu nanti Anda bisa share kemana-mana sosial media Anda punya. Gitu. Ini setahu saya ada beberapa yang ngetop di sini, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, mungkin juga di Google Plus, itu juga walaupun saya nggak terlalu aktif di Google Plus, tapi kayaknya banyak juga orang yang aktif di sini. Nah, itu semua bisa Anda gunakan. Termasuk kalau ada yang lain yang bisa Anda pakai, silakan gunakan itu untuk mengkampanyekan. Nah, semua anggota kelompok harus ikut melakukannya. Oke, harus ikut melakukannya. Dengan tujuan ya makin banyak orang, tentunya makin banyak yang bisa makin banyak orang yang bisa dijangkau, tentu makin banyak dukungan yang bisa Anda himpun untuk petisi yang sudah Anda pilih tadi. Oke. Dan gunakan semua sosial media yang Anda punya. Dan jangan lupa bahwa Anda tadi sudah mencari informasi yang sudah terkait dengan petisi tersebut. Gunakan informasi tersebut untuk mengantarkan share dari petisi Anda tadi. Jadi kan di share tadi sebenarnya sudah bisa saja Anda share mentah-mentah gitu. Anda klik share, kemudian Anda klik post gitu, dan dia langsung terposting. Tapi yang terposting ya segitu aja gitu. Nah, untuk meyakinkan orang dalam kampanye, tentunya kita perlu untuk kayaknya ada, kalau kampanye tentu ada kata-katanya. Nah, sekarang karena kita menggunakan kampanye online, tentunya Anda harus menggunakan kata-kata pengantar dalam postingan Anda gitu. Kenapa orang harus memilih mendukung ini? Kenapa orang harus mendukung itu? Apa ininya? Apa landasannya? Selain apa yang memang ada di dalam petisi tersebut, Anda juga silahkan untuk menuliskan pengantarnya di dalam postingan Anda tadi. Contohnya kalau di Facebook, ketika kita men-share sesuatu, kita bisa men-share langsung atau men-share dengan tambahan kata-kata dari kita. Nah, yang tambahan kata-kata dari kita itu yang nanti kita susun dari informasi yang sudah kita dapatkan dari berbagai sumber lain selain yang dari change.org tadi. Nah, tujuannya tentu untuk meyakinkan orang bahwa petisi yang kita usung ini adalah sesuatu yang baik, yang kalau didukung oleh mereka bisa memberikan impact terutama terhadap masalah yang sedang dibahas di dalam petisi ini. Oke, petisi ini Anda lakukan boleh mulai dari sekarang, tapi yang paling wajib, paling lambatnya itu besok, sampai 2 hari sebelum praktikum. Artinya untuk kelas A dan kelas B itu Anda melakukannya nanti sampai hari Sabtu. Oke, setelah lewat dari Sabtu, petisinya mungkin akan terus jalan, tapi kita tidak akan hitung lagi sebagai bagian dari praktikum ini gitu. Oke, jadi mulai dari sekarang atau paling lambat besok sampai ke hari Sabtu itu adalah waktu Anda untuk melakukan kampanye terhadap petisi yang akan Anda pilih dalam change.org nanti. Kemudian pantau berapa perkembangan statistiknya. Berapa angka-angkanya tadi. Ingat, Anda sudah saya wanti-wanti untuk memilih, untuk mencatat berapa dukungan ketika Anda memilih petisi tersebut. Kemudian, pantau setelah Anda melakukan kampanye, artinya Anda setiap hari harus memantau berapa perkembangan dukungannya. Berapa perkembangan statistiknya. Oke. Nah, bandingkan berapa kenaikan yang diperoleh secara harian, dan kemudian nanti di akhir periode kampanye, yaitu hari Sabtu besok, bandingkan berapa kenaikan dukungan totalnya. Jadi yang hari ini atau besok dibandingkan dengan yang di hari Sabtu. Berapa total dukungan yang sudah Anda peroleh. Oke. Nah, untuk yang harian tadi, Anda tentunya bisa buat ini, grafik seperti ini, untuk mengetahui, untuk menggambarkan kepada orang bahwa ini loh bentuk dukungan yang sudah saya berhasil dapatkan melalui kampanye yang saya lakukan terhadap petisi tersebut. Kurang lebih seperti ini, walaupun ini entah dokumen tapi grafiknya kurang lebih seperti ini, yang nanti untuk memperlihatkan bagaimana kenaikan dukungan yang didapatkan selama Anda melakukan kampanye, hari per hari. Dan tentunya kenaikan total juga akan Anda apakan. Anda juga bisa laporkan nanti. Oke, laporan. Tidak ada laporan sementaranya. Oke. Laporan akhir nanti berupa presentasi pada praktikum minggu depan.
Jadi nanti Anda akan minggu depan Anda akan berpresentasi tentang apa yang sudah Anda lakukan dan buat dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, yang akan Anda masukkan paling utama dalam presentasi Anda adalah informasi yang didapatkan terkait dengan petisi tersebut. Ingat tadi Anda sudah diminta ketika Anda memilih satu petisi, silakan cari informasi tentang kevalidan petisi tersebut dari sumber-sumber lain. Nah, itu informasi yang dimaksud di sini. Oke. Kemudian setelah itu dalam presentasi itu juga ada dokumentasi bagaimana Anda melakukan kampanyenya. Jadi di dalam kelompok Anda ada si A, si B, si C. Bagaimana mereka masing-masing melakukannya di media sosial mereka masing-masing gitu. Dan juga yang terakhir yang harus Anda masukkan dalam presentasi itu adalah grafik dinamika dukungan tadi. Yang ini. Dan juga nanti termasuk yang totalnya, nanti berapa kenaikan total. Nah, ini dia presentasinya berupa tentu PowerPoint ataupun program lain yang sama dengan PowerPoint. Oke, kalau ada yang memakai apa yang saya lupa apa namanya itu. Bisa juga memakai yang dari Linux gitu, bisa juga. Boleh, terserah. Yang jelas untuk presentasi. Maksimalnya 20 halaman. Dan juga minimalkan penggunaan kalimat. Nah, ini sekarang yang saya perlu tekankan, karena yang kita akan lihat sekarang itu adalah bagaimana Anda melakukan kampanyenya secara online gitu. Jadi cerita-cerita itu sebaiknya diwujudkan dalam bentuk gambar, foto, grafik, dan dokumentasi lainnya terkait dokumentasi Anda. Oke, dan biasanya cenderung saya lihat dalam presentasi Anda itu biasanya panjang sekali kalimatnya di dalam. Entah mungkin Anda copy paste aja dari laporan Anda. Sehingga nanti ketika menjadi satu PowerPoint, itu PowerPoint-nya yang sangat males sekali saya lihat. Saya orangnya agak bosanan. Oke. Jadi maksudnya kalau sesuatu yang PowerPoint itu kan intinya poin-poin saja gitu. Poin-poin inti, yang poin-poin yang punya power untuk menjelaskan apa yang mau Anda jelaskan di dalam PowerPoint Anda. Nah, ini juga untuk yang minggu depan, sebaiknya Anda lakukan seperti itu. Oke. Jadi perbanyak dokumentasinya, perkecil penggunaan kalimat. Nah, ini penilaiannya nanti. Paling jelas Anda menggambarkan proses kampanye online Anda di dalam presentasinya. Kemudian paling signifikan kenaikan jumlah dukungan terhadap petisi kelompoknya nanti akan saya lihat nanti dari grafik line grafiknya, dan juga nanti dari nilai total kenaikannya berapa, dari di hari pertama berapa, di hari terakhir berapa, jadi kita bisa tahu nanti berapa total kenaikan. Itu juga akan saya pakai untuk melihat penilaiannya, dan tentunya Anda dapat membuktikan dinamika tersebut. Oke. Jadi jangan lupa setiap hari lakukan screenshot terhadap dinamika statistik petisi Anda. Artinya Anda tiap hari tentu harus mencek ke change.org tadi. Dan untuk bikin lebih bersemangatnya Anda, kelompok tertinggi 1 nanti itu akan dapat nilai 100, kelompok tertinggi 2 90, ketiga 85, keempat 80, dan kelima 75. Dan PPT-nya harap dikumpulkan sebelum kelas dimulai. Jadi saya bisa menilai terlebih dahulu bagaimana ininya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Saya rasa cukup segitu saja. Silahkan. Oke, tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, tidak masalah. Kita akan cukupkan praktikum sampai di sini. Mungkin saya tidak akan presentasi Anda. Mungkin kumpulkan saja PowerPoint-nya untuk yang praktikum yang baru lalu. Silakan dikumpulkan. Saya akan pakai itu saja untuk penilaian praktikum yang sudah berlalu. Tambahan untuk di samping dengan laporan yang sudah Anda kumpulkan. Oke, jangan lupa kalau ada hal-hal yang Anda ragukan dan perlu ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Gunakan WhatsApp kita untuk bertanya. Oke, saya tutup dulu. Oke. Habis ini tolong masing-masing kelompok 1 sampai 5 lampirkan lampirkan PowerPoint-nya di dalam kelompok kita. Di dalam WhatsApp grup kita, kemudian juga bikin absensi setelah ini. Segera. Oke. Juga nanti jangan lupa saya bikin satu lagi. Nanti kepada Taufik, kalau ada Taufik, oke. Nanti saya bikin berita acara praktikum kita. Oke, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dan saya leave dulu dari pertemuannya. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak.